Ya, KPK masih kesulitan menggali informasi dari tersangka kasus suap dan gratifikasi Lukas NMB. Pasalnya Gubernur Papua nonaktif itu kerap kali bungkam dan mengaku sakit pada saat diperiksa. Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Pak Gufron, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Gufron. Pak Gufron, dari tampilan CCTV RSPAD yang sudah beredar viral begitu ya, Lukas NMB ini terlihat bisa berjalan, diketahui bisa membaca dan terkesan beraktivitas secara normal, Pak Gufron. Terlihat sehat begitu. KPK setuju? KPK berkaitan dengan kesehatan seseorang itu tidak bisa menilai sendiri ya, sehingga kami pasrahkan pada tim dokter dari ID dan RSPAD. Sebagaimana keterangan dari tim dokter dari RSPAD dan ID, keterangan dari dokter itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Pak Lukas sakit, tetapi sakitnya tidak sampai parah yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bisa menyampaikan keterangan. Jadi dari dokter disampaikan bahwa yang bersangkutan Pak LE ini dalam kondisi sadar, bisa menjawab dan juga bisa berkomunikasi secara biasa begitu dalam hal untuk menjawab dan memberikan keterangan-keterangan dalam perspektif kesehatan begitu. Jadi KPK tidak beropini tetapi memasrahkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini dokter. Jadi sebagaimana juga Anda tanyakan tadi bahwa di rekaman CCTV beredar luas bahwa yang bersangkutan bisa berjalan, bisa duduk tanpa senderan dan bisa membaca sebagaimana biasa. Dan itu sesungguhnya juga KPK saksikan pada saat penangkapan. Jadi proses penangkapan pada tanggal 10 Januari yang lalu itu juga sesungguhnya prosesnya adalah yang bersangkutan kami dapatkan informasi akan terbang ke luar negeri melalui mimika. Kami cegat pada saat yang bersangkutan sedang makan di sebuah restoran Sendok Garpu. Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya yang bersangkutan itu sehat. Jadi ini yang membuat KPK tidak bisa memeriksa begitu ya Pak Gufron ya, saya minta penegasannya. Jadi bukan karena Lukas NMB tidak bisa menjawab karena sakit, tapi karena memang tidak mau, tidak kooperatif begitu? Ya, tetapi sekali lagi menjawab atau bahkan kemudian tidak menjawab pun, bahkan mengingkari, berbohong itu adalah hak tersangka. Jadi KPK tidak akan memaksa yang bersangkutan untuk memberikan keterangan, karena memang itu hak untuk diam, bahkan hak untuk berdusta ataupun menyangkal dugaan dari penegak hukum, penyelidik ataupun penyidik itu adalah hak tersangka, dan kami tidak memaksa yang bersangkutan untuk memberikan keterangan. Jadi sesungguhnya malah adalah kerugian pada pihak tersangka yaitu Pak Lukas, karena mestinya yang bersangkutan kalau memang merasa benar, beliau mestinya membela diri dengan memberikan keterangan yang semestinya. Jadi kalau kemudian bungkam, tidak memberikan keterangan dengan alasan sakit dan lain-lain, sebagaimana kita ketahui itu hanya sebagai alibi, bagi KPK sekali lagi tidak masalah. Karena yang merugi adalah yang bersangkutan sendiri. Kalau misalnya berdusta, tidak mau menjawab, apakah kemudian bagi KPK ini artinya bahwa tersangka mengakui perbuatannya? KPK tentu dalam proses hukum mendasarkan pada dua alat bukti permulaan ya. Dua alat bukti permulaan yang kami peroleh itu tentu terlepas dari keterangan terdakwa. Tanpa keterangan terdakwa pun KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup, yaitu dua alat bukti. Oleh karena itu sebenarnya kesempatan pemeriksaan atau untuk memberikan keterangan dari terdakwa adalah kesempatan kepada tersangka untuk membela diri dan menerangkan kalau memang mereka merasa tidak benar dugaan-dugaan KPK. Sebaliknya kalau kemudian itu tidak digunakan, tentu yang rugi adalah yang bersangkutan sendiri. Bagi KPK itu tidak masalah. Tujuannya apa sih Pak Gufron, menurut KPK sendiri kenapa Lukas NMB memilih untuk tidak menjawab ataupun bahkan membuat dirinya terkesan sakit, yang ditanya pun sepertinya tidak bisa diperiksa begitu?
Ya itu mungkin bagian dari strategi pembelaannya ya. Jadi sehingga mereka memilih untuk tidak memberikan keterangan, memilih untuk bungkam, itu adalah pilihan pembelaan dari tersangka. Jadi bagi KPK hal itu tidak begitu masalah karena KPK telah memiliki alat bukti yang lain, karena salah satu alat bukti memang keterangan terdakwa, tapi tidak ada keterangan terdakwa pun, artinya karena terdakwa memilih diam, bungkam, itu bagi KPK tidak masalah. Malah sesungguhnya yang rugi adalah tersangka sendiri karena mestinya ya tersangka memiliki hak untuk memberikan pembelaan dengan memberikan keterangan dalam versi tersangka itu tidak digunakan. Oke, kalau strategi seperti ini yang terus dilakukan oleh tersangka, berkasnya nanti bisa P21 tidak? Tidak masalah, jadi sekali lagi alat bukti dalam hukum acara pidana kita ada 5 jenis ya. Mulai dari saksi, ahli, petunjuk, sampai termasuk juga keterangan terdakwa. Salah satunya keterangan terdakwa kalau tidak pun ada tetapi ada alat bukti yang lain, yang penting memiliki kecukupan yaitu 2 alat bukti. Itu bagi KPK tetap bisa kemudian menyempurnakan proses pemeriksaannya, artinya penyidikannya bisa dianggap telah selesai walaupun terdakwa tidak memberikan keterangan. Pak Gufron, apakah ada batas waktu bagi KPK untuk segera bisa memeriksa Lukas NMB secara undang-undang? KPK tidak menetapkan target waktu. KPK saat ini sedang mengembangkan pada korupsi-korupsi yang lain ya. Sebagaimana kita ketahui, awal ataupun pemantik dugaan korupsi yang kemudian Pak Lukas ini kami tangkap itu kan hanya pada proses dugaan tindak pidana suap sebesar 1 miliar. Nah, sementara kemudian kami menemukan ada aliran-aliran dana yang lain yang lebih dari sekitar 10 M. Dan juga bahkan kami juga menengarai ada dugaan lain yang merupakan tindak pidana korupsi yang juga terjadi itu dalam beberapa kasus yang lain. Itu saja. Jadi KPK dalam hal ini bukan terkendala karena waktu ada batas atau tidak, tapi kami ingin lebih komprehensif supaya recovery asetnya lebih optimal ketimbang hanya kemudian memenjarakan seseorang. Itu bukan target KPK, tetapi pemberantasan korupsi harus secara optimal selain memenjarakan pelakunya, tetapi juga kerugian negara harus terrecovery secara optimal. Pak Gufron, di luar dugaan korupsi dan suap yang bernilai 1 miliar tersebut, ratusan miliar kemudian digunakan untuk berjudi dan hal-hal lain yang terkait dengan tersangka ini, bisa kemudian maksimal nanti dalam proses pemeriksaannya meskipun kondisi tersangka yang mungkin memilih untuk tidak menjawab? Ya, sekali lagi ataupun keengganan terdakwa untuk memberikan keterangan itu memang salah satu kendala, tetapi KPK telah memiliki alat bukti yang lain. Yang itu terus kami kumpulkan bukan hanya sekedar pada dugaan tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi yang pertama ya, yang 1 miliar itu. Tapi kami kemudian juga mengembangkan ada beberapa puluhan miliar yang masuk tanpa kejelasan, yang tentu itu kami akan proses ke gratifikasinya. Bahkan kami juga menilai ada beberapa proyek-proyek lain dalam pengelolaan keuangan daerah di Papua yang itu juga diduga dilakukan korupsi. Oke, baik Pak Gufron, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.